Oke, Vera kemarin di ulang tahun insert kedua-dua yang ngasih dance sudah oke, ketika fashion show juga bersama dengan Jesslyn, wah cetar banget. Tapi mungkin satu yang kamu nggak bisa. Apa itu? Kamu nggak bisa masak pastinya ya. Iya lagi, Nah itu dia. Jadi cewek-cewek cantik sekarang tuh memang lagi in untuk bisa masak seperti seorang Nia Ramadhani yang sekarang tuh belajar masak demi anak walaupun bumbu masih tidak hafal. Walaupun waktu itu apa katanya nggak bisa ngupas bawang. Nggak bisa ngupas bawang. Atau nggak bisa ngupas apa nggak apa-apa. Lengkuas sama jahe nggak tahu yang mana gitu ya. Oke, ya kan. Yang penting belajar itu bisa dimulai dari usia berapapun. Dan ini menjadi momen Nia Ramadhani untuk belajar masak adalah ketika ia memboyong anak-anak itu untuk belajar di negara seberang alias di Singapura. Tapi bayangin seorang Nia Ramadhani aja di Singapura aja mau belajar masak gitu ya. Kalau misalnya aku sendiri di Singapura mungkin makannya hawker terus gitu ya. Tapi tetap yang namanya makanan terbaik untuk anak adalah masakan dari sang ibunda tercinta. Bagaimana Nia Ramadhani belajar masak di dapur? Kita lihat. Ini dia tayangan. Check it out. Rajin memasak semenjak sering tinggal di Singapura untuk menemani anaknya sekolah, namun Nia Ramadhani akui masih tak bisa menghafal bumbu dapur dan perlengkapan masak. Oke, ini apa? Bawang merah, bawang putih. Nah, mana nih motong? Gimana nih? Coba tunjukin dulu dah. Udah, geprek. Gak tahu. Oke. Ada bau-baunya. Oke, gampang ternyata. Oh, cuma segitu doang? Ada. Oh, yaudah nggak apa-apa. Gini apa semua bisa? Gini. Bawang merah tuh kan? Bawang merahnya nggak usah digeprek, diiris aja nih. Oh, nggak usah gitu. Lu juga bikin gua lihat kurang oke. Ini udah gini aja ya? Langsung aja ya? Emang nggak hafal sampai sekarang. Sampai sekarang gue mau masak yang gampang aja kayaknya lama banget gitu. Mau motong bawang aja lama banget. Udah dikata-katain orang juga anyway. Orang-orang ngatain kayak udah segitu repotnya kirain mau masak apa taunya cuma nasi goreng gitu. Ya udah namanya tiap orang itu berproses. Jadi ini namanya belajar ya udahlah ya. Nia memang tak malu mengakui dirinya masih pemula dalam hal memasak. Itu pun baru dilakukannya 1 bulan belakangan. Pasca Mainaka, sang anak kedua, memutuskan untuk melanjutkan sekolah di Singapura. Anehnya, setiap kali memasak, hampir semua anak-anaknya mengakui bahwa masakan Nia benar-benar enak. Nia pun jadi terharu meski masih kurang yakin apakah benar masakannya enak ataukah tidak. Nah, ini adalah hasilnya. Walaupun tidak terlihat. Walaupun tidak terlihat. Enak. Cantik ya. Cobain. Din, ayo dong Din, tolong dong. Mama masak buat Dinaka. Kamu harus bangga Din kepada mama. Ya coba. Dulu dia. Agak panas nanti. Kalau aku kan pas ke Singapura itu mama bikin siang-siang kayak enak gitu. Karena kalau apapun yang aku masak mereka bilang mama enak banget. Sedangkan aku kayak enggak nih. Enggak. Ya, enak. Favoritnya apa sih Kak kalau mama masak? Ada kebab ya. Mama, kebab yang mama bikin. Tidak hanya memasak sendiri, di Singapura Nia Ramadhani pun harus belajar mandiri, seperti kemana-mana harus berjalan kaki. Kepada anak-anaknya, Nia pun mengajari nilai kemandirian, seperti memesan ojek online sendiri, naik angkutan umum sendiri, tanpa harus merasa takut. Hal ini kontras dengan apa yang dilakukan Nia di Jakarta, di mana Nia dan Ardi tak akan pernah sekalipun membiarkan anak-anaknya naik angkutan umum atau berjalan kaki sendiri menuju sekolah. Sebetulnya sih sudah sampai nih kira-kira. Deket. Berarti hitungan dari rumah ke situ 5 menit. Berarti sekitar 5 menit tadinya barangkali. Kebetulan sekolahnya sudah sampai. Mama don't go. Don't go, baby, don't go. Can we just walk there? We are done with the ngambil seragam and then a new family orientation. Sekarang karena aku sama Mainaka lagi lakukan intermittent fasting and now it's time for us to get some food to break our fasting. Sekarang kita mau makan, dia mau makan nasi lemak. Woi, big breakfast. Beda banget lah. Berbeda sekali. Apalagi kalau di Singapura perbedaan yang positifnya itu anak-anak bisa jadi jauh lebih mandiri. Iya. Soalnya kita kadang-kadang saudara aku sama Mainaka itu pernah jalan langsung ke sendiri.
Bisa, semuanya bisa sendiri gitu. Kalau di sini kan kayaknya kebanyakan pakai mobil, ditemenin orang. Kalau misalkan di sana semuanya kebanyakan jalan. Udah gitu kita kalau ngelepas anak-anak sendiri juga aman-aman aja. Semuanya serba sendiri gitu. Jadi pada saat kita ngelepas anak-anak naik public transportation di Singapura juga ngerasanya aman gitu. Kalau misalkan di sini masih belum berani aku. Aku sih ngerasanya jauh lebih mandiri gitu. Semua berangkat sekolah sendiri, berangkat les sendiri, even naik apa ya namanya tuh, naik public transportation lah ya. Itu mereka pesan sendiri, berangkat ke situ sendiri gitu. Jadi dan kita nggak worry. Mungkin karena nggak tahu kenapa ada kayak environmentnya juga safe gitu. Selain kemandirian, ada nilai lain yang tengah diajarkan oleh Nia kepada anak-anaknya, yaitu menjadikan olahraga sebagai lifestyle sejak masih kecil. Menariknya, Nia dan Ardi sang suami mengajari anak-anak berolahraga tidak hanya dengan nasihat, tapi ikut mempraktekannya sendiri. Seperti Nia menyukai tenis, padel, jogging, ataupun golf. Alhasil, anak-anaknya pun sudah memiliki hobinya sendiri. Seperti Mikaela, sang putri sulung, yang hobi basket, sedangkan Magika, sang anak bungsu, lebih menggeluti sekolah bola. Hampir setiap hari gitu, anak-anak setiap hari. Aku setiap hari. Dari Senin sampai Minggu dia ada les bola. Les bolanya macam-macam, ada yang private, ada yang di beberapa klub berbeda. Anak-anak juga Mikaela basket, football tiap hari. Karena kita pertama kali nyontoh dari Ardi sih. Ardi memang tiap hari olahraga, dari situ aku mulai belajar untuk seperti itu juga. Akhirnya automatically anak-anak ngikutin gaya hidup itu. Aku paling suka bola. Setiap hari latihan capek nggak sih? Lumayan. Dia pulang tuh sampai jam 6 sore, jam 6.30 di rumah baru sampai gara-gara les bola. Cuman memang ngelihatnya emang kayaknya emang niatnya ada, talentnya juga insya Allah ada, dan emang gigih gitu mau latihan. Jadi emang bagus lah mungkin untuk aku usahain untuk fokus sih. Itu tapi bener banget ya, anak-anak itu akan mencontoh gaya hidup dari orang tuanya. Jadi kalau pengen anaknya sehat ya orang tuanya harus memiliki gaya hidup yang sehat.